Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Rizkiyah SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2025 batch 2 di LPTK Universitas Islam Negeri Palangkaraya. Hari ini Kamis 9 Oktober tahun 2025 saya akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan metode problem based learning, mata pelajaran pendidikan agama Islam, materi hukum halal dan haram. Berikut video pembelajaran saya, selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Hidup mulia dengan Al-Quran. Selanjutnya kita akan berdoa dulu ya. Sebelum memulai pembelajaran, Ustazah mau satu orang yang mimpin doa. Siapa yang mau? Oh, Maher aja ya. Silahkan Maher. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Raditu Billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Walhamdulillahi rabbil alamin. Murajaah surah Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri hasidin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Surah An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Sadaqallahul azim. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dulu. Semuanya silahkan berdiri. Ada yang mau satu orang jadi dirijen di depan? Kaila, silahkan Kaila. Sedia berkorban untukmu. Pancasila
kasih. Hari ini siapa yang tidak hadir? Anin Dita kemana? Kalau Arkan? Sakit. Oke, berarti 2 orang ya yang tidak hadir ya. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, Ustazah mau kita membuat kesepakatan kelas agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar. Di sini Ustazah sudah membuat ada 5 kesepakatan kelas. Yang pertama yaitu berbicara dengan sopan. Setuju? Setuju. Yang kedua, apabila ingin keluar kelas atau izin ke toilet atau apapun itu harus meminta izin terlebih dahulu. Setuju? Setuju. Kalau Ustazah memberikan tugas, tugasnya dikerjakan. Setuju? Setuju. Kalau ada yang tidak mengerjakan, bagaimana? Dihukum. Hukumannya apa? Kalau tidak mengerjakan, konsekuensinya yaitu tidak dapat nilai. Kemudian menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya. Setuju tidak? Setuju. Dan saling menghargai dan menjaga kerukunan. Oke, pada pembelajaran sebelumnya ada yang masih ingat kita belajar tentang apa minggu lalu? Sikap terpuji. Iya, sikap terpuji, memberi maaf dan meminta maaf. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang materi hukum halal dan haram. Sebelum kita memasuki materi, Ustazah mau lihat dulu apakah anak-anak semua sudah tahu apa itu hukum halal dan haram. Sudah tahu. Kalau udah tahu, coba siapkan buku tulisnya, jawab asesmen awal dulu dari Ustazah di depan. Di sini ada 4 soal. Yang pertama, Ustazah bacakan ya. Soal yang pertama, makanan halal adalah makanan yang titik-titik. A. Mengandung bahan najis. B. Diperoleh dengan cara halal dan baik. C. Mengandung darah. D. Diproses dengan cara yang haram. Pilih. Nomor 2. Salah satu contoh makanan halal menurut syariat Islam adalah A. Alkohol. B. Daging kambing yang disembelih dengan syariat Islam. C. Daging sapi yang disembelih dengan tidak menyebut nama Allah. Nomor 3. Apa yang membuat suatu makanan menjadi haram? A. Diperoleh dengan jujur. B. Mengandung bahan yang tidak sesuai syariat Islam. C. Diproses dengan higienis. D. Dimasak dengan sehat. Nomor 4. Contoh makanan yang termasuk haram menurut Islam adalah A. Sayuran. B. Daging sapi yang disembelih dengan cara Islam. C. Daging babi. D. Ikan laut. Oke, sudah semua? Sudah. Sekarang Ustazah mau lihat nilainya. Jadi kita koreksi sama-sama. Silahkan tukar sama teman sebelahnya aja. Ditukar sama teman sebelahnya jawabannya. Kanan ke kiri, kiri ke kanan, atau sama yang di depannya. Sudah, nomor 1 jawabannya apa? Makanan yang halal adalah makanan yang diperoleh dengan cara halal dan halal. Iya, jawabannya B. Ada yang salah satu, angkat tangan. Salah satu. Salah berapa? Salah 2. Salah 2. Ada yang salah 3? Gak ada. Salah 4? Gak ada. Berarti semuanya ini sudah paham ya hukum halal dan haram. Karena ada beberapa orang aja yang salah, yang lainnya betul semua. Alhamdulillah. Silahkan kembalikan ke tempat temannya lagi bukunya. Selanjutnya yaitu tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui diskusi, peserta didik dapat mengidentifikasi makanan halal dan haram dengan tepat dan benar. Jadi nanti setelah Ustazah menjelaskan materi, anak-anak akan Ustazah bagikan kartu. Di kartu itu ada materi diskusi untuk setiap kelompok tentang makanan halal dan haram. Sebelum kita lanjut ke materi, kita tepuk semangat dulu. Ada yang sudah tahu tepuk semangat ini? Tepuk semangat.
Terima kasih. Sebelum masuk pembelajaran, mari kita simak video berikut ini. Sayur dan juga buah pir hijau kesukaan diajarkan untuk memakan makanan yang halal, bukan yang haram. Sementara sosis-sosis ini terbuat, oh iya, sepertinya belanjaan kita sudah cukup. Ayo kita ke kasir. Kalau begitu, kembalikan sosis untukmu. Sudah melihat tayangan dari video. Bisakah kalian menceritakan kembali tentang apa video barusan? Siapa yang mau angkat tangan? Ya Gwen, silahkan. Ya betul, ada lagi yang mau? Jadi kesimpulannya halal dan haram itu, kalau halal itu diperbolehkan oleh agama Islam, kalau haram dilarang oleh agama Islam. Nah, pengertiannya yang pertama yaitu halal. Halal makanan dan minuman yang diperbolehkan oleh Allah yang tadi. Kalau haram itu makanan dan minuman yang dilarang oleh Allah. Contoh makanan halal seperti video tadi ada daging ayam, sapi, kambing yang disembelih sesuai syariat. Kemudian disembelih sesuai syariat itu bagaimana, ada yang tahu? Dengan menyebutkan nama Allah. Tidak asal sembelih langsung penggal lehernya, nggak ada ya. Kalau kayak gitu jadinya hukumnya haram. Kemudian yang kedua, ikan dan hasil laut. Jadi kalau ikan-ikan di laut itu halal. Kemudian buah-buahan, sayuran, biji-bijian halal. Susu, madu dan makanan yang bersih dan sehat. Kemudian contoh makanan haram yaitu daging babi dan semua olahannya. Seperti apa tadi? Sosis. Ada sosis babi, sosis apa itu. Kemudian bangkai. Bangkai itu adalah hewan mati tanpa disembelih. Misalnya kalian punya ternak ayam atau bebek di rumah, kemudian dia sakit sebelum kalian sembelih dan dia meninggal sebelum disembelih. Apakah itu halal? Haram, tidak boleh dimakan. Walaupun ayam atau bebek itu hukumnya halal, tapi dia meninggal karena bukan disembelih dengan syariat Islam, maka hukumnya jadi haram. Tidak boleh dimakan. Jadi tidak boleh dimakan, jadi langsung dibuang aja, dikubur atau bagaimana. Kemudian darah itu hukumnya haram dimakan. Kemudian hewan buas bertaring, singa, harimau, anjing itu haram. Minuman keras atau yang memabukkan itu sudah pasti haram. Ciri-ciri makanan halal, yang pertama yaitu bersih dan menyehatkan. Yang kedua, tidak mengandung najis. Bersih dan menyehatkan, tahu? Bersih, higienis, tidak berhamburan di jalanan. Kemudian disembelih dengan menyebut nama Allah dan tidak membahayakan tubuh. Kalau yang membahayakan tubuh berarti haram. Hikmah mengkonsumsi makanan halal, tubuh sehat dan kuat, hati tenang dan ibadah lebih khusyuk, mendapat keberkahan dari Allah, terhindar dari penyakit dan bahaya. Pesan penting, selalu memilih makanan halal dan sehat. Membaca doa sebelum dan sesudah makan, membiasakan diri hidup bersih dan menjaga kesehatan. Bagaimana cara mengenali dan menerapkan hukum halal dan haram dalam kehidupan sehari-hari? Ini pertama, gambar apa ini? Sosis. Yang kedua, logo halal. Kalau sosis ini ada logo halal, berarti makanannya halal. Yang kedua ini gambar apa? Alkohol. Yang ini? Babi. Pernahkah kalian memakan makanan yang ada di gambar yang pertama tadi, pernah nggak? Pernah. Kalau yang ini? Enggak. Makanannya, kemudian dalam bungkus sosis ada label halal. Apa artinya? Artinya sosis tersebut halal dimakan. Kemudian dalam gambar selanjutnya ada gambar apa? Alkohol dan babi. Dalam syariat Islam, bagaimana hukum minum alkohol dan daging babi? Haram. Kita nonton video
dari YouTube ya. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 6 SD yang sahih dan salihah? Semoga sehat walafiat ya. Anak-anak, kita akan belajar bersama ibu guru materi yang sangat penting kita ketahui. Halal dan haram merupakan batas antara yang hak atau benar dan yang batil atau salah. Definisi halal dan haram. Halal adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan, itu 1 Al-Quran, 2 hadis, dan 3 ijtihad. Misalnya, semua hal atau barang yang berasal atau mengandung unsur babi, walaupun dibuat, diolah, dikemas, dan dikerjakan dengan sebaik apapun, tetap hukumnya haram. Penerapan hukum halal dan haram. Anak-anak, setelah kalian tahu dan paham tentang hukum hak dan benar, baik dan buruk, kehalalan suatu produk atau yang dikenal dengan BPJPHI, mengonsumsi dan menggunakan barang yang halal dan meninggalkan barang yang haram, hukumnya wajib. Abu Bakar mengatakan bahwa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda. Saya akan membagikan kartu masalah tentang hukum halal dan haram. Jadi setiap kelompok itu akan mendapatkan satu permasalahan. Silahkan perwakilan kelompok, satu orang maju ke depan. Untuk menjawab pertanyaan di situ, kalian silakan baca bukunya di halaman 62 sampai 67. Jawabnya di kertas ini ya, per kelompok, tulis nama kelompoknya.
Sudah semua? Sudah. Sekarang silakan maju untuk mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Dimulai dari kelompok paling belakang dulu ya. Silakan kelompok 4 maju. Maju semuanya. Silakan baca kartunya, pertanyaannya apa dan jawabannya apa. Raffi bersama keluarga pergi ke restoran seafood dan memesan udang. Namun ketika mengantar makanan, pelayan mengatakan bahwa saus yang digunakan untuk memasak udang mengandung sedikit alkohol. Pertanyaan, apakah udang yang dimasak dengan saus beralkohol tersebut halal? Jawaban, tidak, karena alkohol diharamkan di dalam Islam. Apa hukum penggunaan alkohol dalam makanan menurut syariat Islam? Hukumnya haram. Apa yang sebaiknya dilakukan Raffi setelah mendengar bahwa saus udang mengandung alkohol? Tidak jadi membeli atau memakan udang tersebut. Oke, jawabannya sudah bagus. Beri tepuk tangan semuanya. Ada yang mau menyanggah nggak jawaban temannya? Nggak ada. Berarti jawabannya udah benar ya. Terima kasih. Silahkan kelompok 2 maju. Silahkan dibaca kasusnya apa, masalahnya. Kasusnya, Irma membeli permen yang dijual di toko Serbahada. Setelah membaca kemasan, Irma melihat bahwa permen tersebut mengandung gelatin yang berasal dari babi. Ia tahu bahwa babi adalah hewan yang haram untuk dikonsumsi dalam Islam. Pertanyaan, mengapa permen ini termasuk makanan haram? Karena mengandung gelatin yang berasal dari babi. Apa yang membuat makanan bisa menjadi haram? Diolah dengan bahan yang haram dan tercemar oleh najis. Nomor 3 apa? Apa yang sebaiknya dilakukan di rumah jika dia ingin membeli permen yang halal? Membaca label kemasan. Oke, beri tepuk tangan semuanya. Ada yang mau menyanggah jawaban temannya? Nggak ada ya, jawabannya udah bagus semua. Terima kasih, silahkan duduk. Terima kasih kepada semua kelompok yang sudah maju mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Alhamdulillah semuanya sudah paham bagaimana cara mengatasi dan memecahkan masalah tentang hukum halal dan haram. Jadi dari hasil diskusi tadi dapat kita beri kesimpulan bahwa makanan yang boleh dimakan itu adalah seperti apa? Ayam, bebek, sapi yang disembelih dengan syariat Islam. Kemudian ya sayur, buah-buahan dan yang halal dan Ikan laut. makanan ikan laut, dan yang haram itu seperti minuman alkohol, babi, dan hewan-hewan yang disembelih tidak dengan syariat Islam. Baiklah, hari ini Ustazah akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik tentang hukum halal dan haram. Silahkan dijawab ya. Ustazah kasih waktu 10 menit untuk menjawabnya. Ada 5 soal.
habis silahkan dikumpul. Terima kasih. Selanjutnya yaitu refleksi ya, refleksi pembelajaran. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Iya. Apakah tugas yang diberikan dapat membantu pemahaman kalian tentang makanan dan minuman halal dan haram? Iya. Iya, terima kasih. Baiklah anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu depan kita akan membahas tentang jasa-jasa Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab. Untuk menutup pembelajaran kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Salah hilaf mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam